Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini, biarlah kasih Tuhan menuntun kita untuk kita dapat beraktivitas dengan kasih-Nya. Bahkan kita percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan. Saya bersyukur kalau Tuhan selalu baik, tidak hanya untuk saya tetapi juga setiap kita yang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas kita. Ya Bapa, kasih karunia-Mu nyata bagi kami. Bahkan kami percaya bahwa Engkau begitu baik Tuhan. Dalam segala keadaan Engkau menyatakan kasih-Mu. Dan sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan dan menolong kami untuk kami dapat beraktivitas dengan tuntunan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul menghadapi konflik dengan kasih. Ayat firman Tuhan terambil dalam Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Konflik adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak ada hubungan manusia yang sepenuhnya bebas dari konflik, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun dalam komunitas ataupun gereja. Yang membedakan orang percaya bukanlah ada atau tidaknya konflik, tetapi bagaimana kita menghadapinya untuk dapat menyelesaikannya. Yesus memberikan pedoman yang jelas. Hadapi dengan kasih, kejujuran, dan tujuan pemulihan. Bagaimana caranya kita dapat menghadapi konflik dengan kasih Allah? Yang pertama adalah menghadapi konflik dimulai dari hati yang dipenuhi kasih. Konflik seringkali membawa luka dan emosi yang panas. Tapi Yesus mengajar kita untuk tidak membalas, melainkan datang dengan kasih dan niat baik. Menegur bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyembuhkan hubungan. Tidak hanya kita, sesama manusia, tetapi juga hubungan kita dengan Allah. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Sebelum berbicara, kita perlu memeriksa hati kita. Apakah kita ingin membalas ataukah kita ingin memulihkan? Karena kasih adalah fondasi dari teguran yang menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan saudara kita. Menghadapi konflik dimulai dari hati yang dipenuhi kasih terhadap orang lain. Kemudian hadapi secara pribadi, bukan publik. Yesus sendiri mengajarkan kita bahwa pentingnya pendekatan melalui 4 mata. Bukan 40 mata, tetapi 4 mata. Ini berarti menjaga kehormatan orang lain dan menghindari gosip atau mempermalukan orang lain di depan orang banyak. Seringkali konflik membesar karena dibicarakan ke banyak orang sebelum dibawa ke orang yang bersangkutan. Kasih menuntun kita untuk menyelesaikan masalah secara pribadi dan dengan penuh kedamaian. Jadi, menyelesaikan konflik harus dilakukan secara pribadi, bukan dengan beramai-ramai. Kemudian kita harus mempunyai tujuan akhirnya adalah pemulihan, bukan tentang kemenangan satu dengan yang lainnya. Dalam dunia, konflik sering diartikan sebagai pertarungan untuk menyatakan siapa yang menang atau yang kalah. Tapi dalam Kristus, tujuan dari penyelesaian adalah memulihkan relasi dan memperdamaikan hati kita dengan sesama. Firman Tuhan juga berkata sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jika kita menang dalam argumen tapi kehilangan hubungan, kita belum menang di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jika hati kita dipulihkan, itulah kemenangan yang sejati ketika kita mau berdamai dan memulihkan hubungan kita dengan orang yang berkonflik dengan kita. Sekali lagi, Yesus mengajarkan kita cara menghadapi konflik bukan dengan emosi, tapi dengan kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Dunia butuh orang-orang yang tidak lari dari masalah, tapi juga tidak memperkeruh permasalahan itu, melainkan datang sebagai pendamai. Mari kita berdoa untuk apa yang sudah kita hadapi. Ya Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menuntun kami. Kami percaya kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkannya
untuk kami dapat melepaskan pengampunan dan pemulihan dengan sesama kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengasihi dengan kasih-Mu, sehingga orang lain dapat melihat kasih-Mu itu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.